Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Kenalkan saya Stanislaus Wameno, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri Satapanes, Kabupaten Timur Tengah Utara. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan praktek coaching sebagai tugas ruang kolaborasi modul 2.2. Praktek coaching ini dilakukan bersama rekan JGB yang mana saya berperan sebagai coach dan rekan saya berperan sebagai coach. Adapun tujuan dari praktek coaching ini yaitu calon guru penggerak dapat mempraktekkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan calon guru penggerak. Selamat sore Pak Stanis. Waduh, selamat sore Pak Rudi. Hari baru ketemu lagi. Hilang di mana, Om? Hai, ada sibuk terus kerja saja ini. Jadi saya kan gurunya kan guru komputer informatika. Jadi saya tidak duduk di ruang guru. Jadi saya ada di laboratorium terus. Jadi jarang ketemu teman-teman. Jadi hari ini baru saya kebetulan tidak ada mengajar. Jadi saya dari tadi sudah dari kemarin sudah ada niat sih mau datang. Cuma mungkin Pak Stanisnya lagi sibuk, jadi saya lihat hari ini kayaknya ada kosong sedikit. Mudah-mudahan ada waktu buat saya, mungkin mau ngobrol-ngobrol sedikit. Mungkin Pak Stanis ada waktu. Waktu buat Pak Rudi selalu ada, Pak. Aduh, selalu ada. Hanya saya mau singgung sedikit, Pak Rudi ini lama-lama baru ketemu nih, kita mau mengkilat. Awet ini karena ketemu anak-anak SMA terus setiap hari, jadi tambah awet muda. Itu sudah Pak Rudi. Jadi setiap hari senyum dengan siswa-siswi, jadi kita tetap awet muda terus. Iya. Baik, Pak Stanis ada waktu ya, jadi saya datang ke sini mungkin meminta waktu buat Pak Stanis, mungkin bisa ngobrol-ngobrol sedikit dengan saya, mungkin ada sesuatu yang ingin saya ngobrolin, mungkin Pak Stanis mungkin bisa bantu saya, mungkin bisa membuka pikiran saya. Ini saya lagi buntu ini, ketemu tiap hari ini menghadap komputer saja, ini menghadap anak-anak yang model anak-anak SMA sekarang, apalagi di kota ini saya pun kepala pusing ini Pak Stanis. Jadi bagaimana Pak ya? Berarti ini hari ketemu ini Pak Rudi langsung mau butuh bantuan ini. Oke, baiklah. Bisa Pak Rudi, kita bisa bertukar pikiran, nanti kita bisa mencarikan solusi atas masalah apapun secara bersama ya Pak Rudi. Tapi kira-kira Pak Rudi hari ini kira-kira ini apa yang menjadi tujuan atau apa yang ingin Pak Rudi mau sampaikan ke saya hari ini? Ya. Baik, begini Pak Stanis, jadi memang saya punya tujuan sih, jadi memang sudah beberapa, saya kan baru mengajar ini, tingkat kelas ini baru di semester ini. Sebelumnya saya di tingkat yang lebih bawah, di kelas 10, anak-anak kelas 10, kelas 1 SMA itu kan masih penurut. Jadi kita ngomong apa, ikut saja. Pokoknya orang Jawa bilang manut-manut saja. Nah, tapi ini sekarang semester ini saya dinaikkan ke jenjang lebih tinggi lagi di kelas 3, kelas 12, itu anak-anak yang ya mau bilang super bandel ya, bandel-bandel yang kita ngomong satu kata, nyambungnya dua, kita suruh ini, buatnya ini. Jadi memang saya mengajar di laboratorium, jadi mungkin tujuan saya ini bagaimana saya bisa mengontrol anak-anak pada saat saya mengajar, sehingga betul-betul mereka memperhatikan saya, bukan hanya memperhatikan perangkat-perangkat yang disediakan di laboratorium. Jadi mungkin saya pada saat saya menjelaskan, mungkin mereka jadi saya berharap hari ini saya dapat solusi bagaimana anak-anak betul-betul bisa mendengarkan saya. Mungkin itu Pak Stanis yang saya mau bicarakan. Yang saya harapkan sih hari ini saya bisa dapat seperti itu. Oh, jadi mungkin saya bisa mengutip beberapa poin di sini, Pak Rudi agak kesulitan dalam mengontrol anak-anak karena kelas yang Pak Rudi ajarkan sekarang sudah kelas atas ya, kelas 12. Jadi Pak Rudi membutuhkan
seperti solusi lah untuk sama-sama kita pikirkan bagaimana bisa mengontrol anak-anak ya. Kira-kira tujuannya begitu. Ya, ya Oke. seperti itu Pak. Nah. Oke, baiklah Pak Rudi. Boleh Pak Rudi ceritakan sedikit tentang kondisi di mana anak-anak itu di sekolah itu seperti apa sih Pak Rudi yang alami seperti itu selama ini? Oke, baik. Jadi memang di kelas 12 ini karena memang di kurikulum Merdeka, jadi memang untuk kita memang di jenjang yang pertama ini, angkatan pertama ini yang untuk mata pelajaran informatika. Nah, informatika itu kan merupakan kalau di kurikulum Merdeka merupakan mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan untuk yang program peminatannya IPA. Jadi memang itu khusus anak-anak yang mungkin setelah tamat di sekolah ini mungkin mereka mau jadi kuliah mungkin di bidang teknik lah, semua teknik lah, entah teknik mesin, teknik elektro, teknik komputer dan seterusnya. Jadi memang anak-anak ini seperti itu. Jadi pembelajaran kami itu di laboratorium, di lab komputer. Jadi dan sebelum pembelajaran itu kan berarti diawali seperti yang di modul ajar, kami memberikan penjelasan dulu, kemudian setelah itu kami memberikan mereka membuat contoh latihan, setelah itu mensuruh mereka mengerjakan. Hampir setiap pertemuan seperti itu, mereka mengerjakan latihan-latihan. Nah, pada saat saya mengerjakan latihan, suruh mereka membuat latihan, atau pada saat saya menjelaskan itu, mereka tidak memperhatikan saya, Jadi mereka sibuk dengan komputer yang ada di depan mereka. Saya ngomong juga mereka tidak dengar. Saya ngomong lagi, nanti lihat, nanti baru sambil ngomong tidak dengar lagi. Jadi saya merasa sepertinya kayak emosi begitulah. Saya kayak tekan dan darah tinggi, saya emosi, sehingga saya juga jadi malas untuk mengajar ke mereka. Sesuatu yang saya punya, sesuatu hal yang mungkin yang saya punya mau kasih mereka juga saya jadi malas akhirnya gitu. Jadi saya berharap bahwa ya itu persoalannya saya hadapi. Saya berharap bahwa mereka membuat suasana menghargai saya di dalam, sehingga saya betul-betul senang sekali kepada mereka dan bisa mengajar mereka dengan baik. Itu yang di laboratorium saya rasakan seperti itu, Pak Stanis. Itu permasalahan. Jadi saya berharap mungkin anak-anak bisa fokus lah pada saat saya mengajar. Gitu. Oke. Memang kalau misalnya dilihat dari yang dijelaskan oleh Pak Rudi sih, Pak Rudi sudah melakukan yang baik, sudah, hanya memang sekarang fokusnya anak-anak itu yang belum ada ya. Nah, terus boleh saya tahu kalau misalnya saat anak-anak itu lagi tidak fokus itu perasaannya Pak Rudi itu kayak apa? Perasaannya tidak nyaman, seperti kita tidak dihargai. Kita tidak dihargai, kita ngomongnya capek-capek, mereka tidak menghargai. Mereka membuat diri seperti yang paling pintar lah begitu, jadi mereka tidak menghargai. Kadang-kadang kita juga bisa tensinya bisa tinggi juga. Itu tapi Pak Rudi kan hanya tensinya yang kira-kira kalau misalnya Pak Rudi kalau tensi lagi naik itu Pak Rudi punya solusi untuk bisa mengembalikan kesadaran tidak? Itu saya biasanya duduk. Saya duduk, tarik napas, dan saya dengar lagu saja. Saya putar lagu, saya dengar sampai di situ. Agak tenang, baru saya lanjut. Gitu. Itu cara yang bagus, Pak Rudi. Pak Rudi luar biasa. Tapi kita kembali ke yang fokusnya anak-anak ya. Memang anak-anak untuk mendapatkan fokusnya, apalagi Pak punya keadaan kelas. Boleh saya tahu lingkungan kelasnya Pak Rudi itu seperti apa keadaan kelas laboratoriumnya? Jadi posisi komputer itu dia posisinya menghadap ke depan, dia kayak posisi meja siswa. Jadi dia tidak standar lab yang putar ya, seperti O atau bentuk L, tapi dia semuanya menghadapnya ke depan. Menghadap ke depan, jadi komputernya, monitornya itu menghalangi hampir setengah wajah mereka. Setengah wajah mereka, kemudian saya hanya bisa lihat di bagian depan. Sedangkan yang di bagian tengah ke belakang itu sudah tidak bisa lihat lagi bagian aktivitas mereka. Jadi mungkin mereka pegang mouse atau mereka lagi klik-klik, kita tidak tahu itu. Nah, jadi mungkin saja, mungkin matanya ke depan, satunya ke bawah, saya tidak tahu. Jadi mungkin itu. Jadi itu saya ketahuan misalnya pada saat mau praktek.
setelah mereka suruh praktek, ternyata ada yang tidak tahu itu bagaimana cara buatnya. Artinya tadi mereka tidak konsentrasi lihat. Saya berpikir mereka semua melihat. Nah, itu Iya. kondisi dalam ruangan seperti itu. Itu biasanya kalau Pak Rudi Pak punya kelasnya itu kelasnya besar apa kecil ya? Kelasnya cukup besar itu, lumayan lah karena di Sander Lab itu 36 komputer sama dengan jumlah siswanya. Oh, memang besar kelasnya, memang agak susah. Kalau misalnya anak-anak itu sudah mengharap komputer, terus paknya juga masih jauh di sana, memang agak sulit kita bisa mengontrol. Yeah. Oke, baik. Saya coba untuk memahami apa yang Pak rasakan. Andai kan kalau misalnya saya berada di posisi Pak juga pasti saya mengalami kesulitan untuk bisa mengontrol. Tapi begini Pak Rudi, kira-kira menurut Pak Rudi yang idealnya untuk bisa mengontrol murid-murid di kelas sebesar itu idealnya seperti apa? Atau kelasnya Pak di lab itu idealnya menurut Pak seperti apa? Mungkin yang pertama mungkin saya karena berhadapannya mereka tidak ketemu, mungkin saya mau rubah mungkin posisi tempat duduknya mungkin ya, tapi itu kemungkinan juga bermasalah ya, karena ini harus merubah posisi komputer berarti akan merubah posisi serana juga, karena itu kita pasti harus mengganti kabel dan seterusnya. Saya berharap sih posisinya menyamping sehingga mereka menolehnya ke saya, sehingga saya bisa melihat mereka langsung. Kalau mereka tidak menoleh berarti saya tahu tidak itu. Mungkin itu yang saya pikirkan begitu, tempat berpikir seperti itu sih untuk mengatur posisi meja. Ya. Ini baiklah. Saya mau tanya lagi, kira-kira kalau misalnya Pak kan selama ini mengalami hal itu. Ya. Nah, saat Pak Guru, Pak Rudinya mengalami hal seperti itu, selama ini pernah melakukan apa untuk mengembalikan fokus mereka? Iya, mungkin selama ini saya biasanya kalau mengembalikan fokus mereka itu saya biasa buat yang namanya ice breaking sih, tapi ice breaking dalam bentuk peralatan teknologi, jadi alat-alat komputer begitulah. Jadi misalnya ada yang bertugas sebagai perangkat monitor, ada yang jadi keyboard, ada yang jadi mouse, atau juga ice breaking misalnya di jaringan. Untuk membuat jaringan itu ada kabel berwarna-warni, jadi mungkin mereka masing-masing jadi warna kabel ini, kemudian silakan atur posisinya begitu. Jadi mungkin itu yang biasa saya lakukan pada saat mereka. Oke. Itu ya. Terus terkait dengan ice breaking itu yang Pak dapatkan hasilnya bagaimana? Hasilnya sudah mulai bagus lah, bagus ya. Ya itu. Jadi, mungkin tapi belum seperti yang saya harapkan sih, belum saya harapkan. Jadi saya berharapkan anak-anak bisa fokus terus ya selain itu. Mari kita pikirkan yang lain lagi, coba ya. Ini memang kelas seperti itu agak sulit, tetapi menurut Pak Rudi, kira-kira Pak Rudi ini punya potensi apa lagi yang bisa Pak Rudi gunakan untuk bisa mengontrol anak-anak itu? Ya. Itu kan saya dengar-dengar Pak Rudi ini bisa loh Pak Rudi, bisa. Coba Pak Rudi, lagi pasti Pak Rudi punya potensi untuk itu. Oke, jadi memang saya ini kan sudah lama juga, memang saya sering-sering bikin program sih, bikin aplikasi-aplikasi. Jadi memang saya juga sempat berpikir bagaimana kalau ini aktivitas anak-anak itu saya bisa pantau. Jadi misalnya di layar mereka lagi buat apa, saya bisa pantau dari komputer saya. Saya berpikir seperti itu, sehingga saya bisa tahu apa yang mereka lakukan pada saat saya menjelaskan ataupun pada saat mereka mengerjakan tugas. Bisa saja pada saat saya suruh kerja LKPD, mereka nonton film lagi atau main game di komputer. Itu jadi saya berpikir bagaimana supaya bisa mengontrol mereka sih, program atau bagaimana bisa mengontrol aktivitas mereka di layar lah. Saya rasa itu ide yang bagus, Pak Rudi, hebat, idenya bagus. Ya. Sampai kalau Pak Rudi bisa menciptakan program itu, saya pikir itu Pak Rudi punya kompetensi itu, Pak Rudi bisa. Oke ya, jadi mungkin itu bisa juga ya, karena saya juga baru tidak sempat terpikir sih, padahal saya pernah menonton banyak film-film teknologi juga yang bagaimana mereka bisa meremote lampu merah, kemudian bisa meremote orang lagi di bank, bisa tahu. Jadi mungkin pas
saya yakin saya bisa buat aplikasi untuk bisa mengontrol ini. Iya Saya yakin Pak, Pak Rudi pasti bisa. Saya senang kalau Pak Rudi nanti bisa buat itu. Yang berikut, kira-kira Pak Rudi, adakah cara lain untuk bisa mengontrol murid-muridnya Pak Rudi? Ya mungkin ada beberapa cara yang sudah pernah buat tapi mungkin tidak berhasil. Tidak berhasil ya. Jadi saya matikan komputer baru dihidupkan juga memang tidak berhasil. Justru itu bisa merusak perangkat di laboratorium. Jadi mungkin cara yang tadi mungkin saya pikir mungkin itu lebih efektif sih menurut saya sih. Oke, kalau begitu saya oh ya Pak Rudi, waktu kita juga kayaknya sudah hampir selesai ini. Nah, oke, baik. Pak Rudi sudah menceritakan semuanya dan Pak Rudi juga sudah bisa menemukan mungkin solusi untuk memecahkan atau menghadapi siswa-siswanya Pak Rudi yang kurang kontrol, dan saya yakin bahwa itu adalah solusi yang terbaik. Mungkin karena waktu kita hampir selesai, kira-kira Pak Rudi perasaannya bagaimana setelah bertemu dengan saya hari ini? Aduh, saya sangat senang sekali ya. Ternyata Pak Stanis bisa membantu saya. Mungkin saya sampaikan tadi, mungkin orang Kupang bilang otak tertutup. Jadi mungkin tadi saya ketemu Bapak hari ini, saya bersenang sekali. Ternyata saya ada hal-hal yang tidak sempat saya pikirkan. Ternyata dengan ngobrol-ngobrol dengan Pak Stanis, saya bisa terpikirkan ternyata ada cara-cara yang saya bisa lakukan supaya betul-betul kelas yang saya impikan, betul-betul kelas-kelas yang kondusif itu. Jadi betul-betul anak perhatian saya bisa orang tua bilang otak semula terbuka. Otak semula terbuka. Ya begitu. Oke, baik Pak Rudi. Ini kira-kira dari pertemuan kita hari ini, kira-kira apa yang Pak Rudi dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, jadi yang saya dapatkan hari ini bahwa sesuatu ide yang mungkin selama ini saya tidak tahu, atau mungkin tahu tapi mungkin belum menemukan. Jadi apa yang saya dari obrolan siang ini, saya ternyata Pak Stanis bisa membantu saya untuk bisa menemukan ide-ide ataupun cara-cara untuk saya bisa membuat suasana di laboratorium saya ini bisa terkontrol oleh saya sendiri. Mungkin itu Pak Stanis ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, saya juga berterima kasih karena hari ini juga bisa bertemu dengan Pak Rudi. Pak Rudi ini orangnya luar biasa. Biasa di luar. Ya, ada belajar banyak hal itu. Cerita-cerita mengajar anak SMA juga saya terakhir kepingin mau mengajar. Biar supaya bisa mendapatkan ini pengalaman yang mirip-mirip lah. Yeah. Oke, baiklah, terima kasih. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke. Baik, terima kasih Pak Stanis. Silakan kembali. Terima kasih Pak Rudi. Sampai ketemu lagi ya nanti lain kesempatan. Yo, terima kasih. Selamat sore Pak. Mudah-mudahan masih ada waktu saya datang lagi ngobrol-ngobrol, jangan tolak saya ya. Oh, tidak mungkin lah. Pak Rudi itu selalu saya siapkan waktu khusus. Oke, baik. Terima kasih Pak Stanis. Ya, selamat sore. Terima kasih telah menonton video ini. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.